Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali. Saya Tito Maulana, Guru PPKN SMK Setiabak di Cilegon, Garut. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan secara singkat rangkuman pada pembelajaran kompetensi dasar kelima, yaitu mengenai sistem politik di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menghayati sistem politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu responsif terhadap sistem politik di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem politik Indonesia. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menyaji hasil analisis tentang sistem politik Indonesia. Pada bagian A, sistem politik di Indonesia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hakikat sistem politik Indonesia. Menurut salah satu pakar, yaitu Profesor Maryam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Atau yang kedua, pengertian daripada sistem politik dikemukakan oleh Rusandi Simanjuntak bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgar. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama ada kekuasaan, ada kepentingan, ada kebijakan ataupun budaya politik. Yang kedua, sistem politik Indonesia. Jadi ada sendi-sendi pokok dari sistem politik di Indonesia. Yang pertama adalah ide kedaulatan rakyat. Kedua adalah negara berdasar atas hukum. Yang ketiga berbentuk republik. Yang keempat, pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem perwakilan. Yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, kita membahas suprastruktur sistem politik di Indonesia. Apa saja ya suprastruktur di Indonesia? Di Indonesia, suprastruktur politik bertumbuh pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut: kekuasaan eksekutif atau rule application function. Yang kedua, kekuasaan legislatif atau rule making function. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau rule adjudication function. Sedangkan di dalam infrastruktur politik di Indonesia terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah partai politik. Yang kedua adalah kelompok kepentingan. Yang ketiga adalah kelompok penekan, pressure group. Yang keempat adalah alat komunikasi politik. Dan yang kelima adalah tokoh politik atau political figure.
Nah, syarat keputusan dalam uh, sistem politik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara merupakan hasil musyawarah para pendiri negara, atau kita sebut dengan the founding father kita, dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan politik dan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan berbeda seperti yang terlihat pada sidang-sidang PPKI atau PPKI. Musyawarah itu dilaksanakan dalam suasana terbuka, hangat, kritis, tetapi tetap dikendalikan oleh rasa tanggung jawab untuk mencari kebenaran bersama sehingga mencapai keputusan bersama, ya, gitu. Setiap proses politik dalam kerangka sistem politik demokrasi Pancasila, terutama dalam perumusan, pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik harus bersifat religius, menjunjung tinggi martabat manusia, hak asasi manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau masyarakat. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila menggunakan cara musyawarah mufakat atau cara suara terbanyak atau voting, ya, begitu. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Ada pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Bisa dikatakan salah satunya adalah kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan kegiatan atau perilaku batini yang berupa sikap atau nilai, atau juga bisa kegiatan yang dilakukan atau diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat atau pelaksana keputusan politik. Yang kedua, bentuk dan jenis partisipasi politik bisa secara ada berbentuk konvensional atau non konvensional. Secara konvensional ada beberapa bagian, bisa pemberian suara, bisa diskusi politik, bisa kegiatan kampanye, atau membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, atau juga bisa komunikasi individual dengan pejabat politik administratif. Sedangkan non-konvensional mencakup hal-hal bisa pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, atau tindakan kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang dunia terhadap. Yang ketiga, tujuan partisipasi politik. Tujuan bisa jelaskan. Yang pertama, partisipasi politik memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dan yang kedua, partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoriter, ya. Atau ya, terus yang ketiga, partisipasi politik di sini juga membantu meringankan beban pemerintah seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara voting yang dilakukan secara sukarela. Dan yang keempat, partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Yang keempat, tingkatan partisipasi politik. Dan yang kelima, perwujudan partisipasi politik bisa di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, bidang HAMKA, ya. Salah satu perwujudan bidang politik, aktif ikut memilih dalam pemilihan umum. Nah, begitulah
gambaran singkat mengenai sistem politik Indonesia pada kompetensi dasar ke-5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun ke depan kita akan memperinci bagian-bagian pembahasan akan dibahas secara rinci pada kompetensi dasar ke-5 ini. Sampai di sini dulu. Selamat ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.